Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, perkenalkan nama saya Suyandi. Saya mengajar di SD Negeri 013 Tering, Kabupaten Kutai Barat. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2024 di UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Perkenankan saya untuk hadir pada hari ini, Selasa 28 Januari 2025, untuk menampilkan video pembelajaran di SD Negeri 013 Tering, Kabupaten Kutai Barat. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah ya. Kita dalam keadaan sehat walafiat. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita belajar, marilah kita awali ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Silakan Nora dipimpin teman-temannya. Teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa dengan membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih ya. Nora sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, sebelum kita belajar, Pak Guru pengen lihat kerapian kalian dulu ya. Ya, tempat duduknya. Terus Pak Guru minta peralatan tulisnya disiapkan. Buku, pulpen, pensil, bukunya, buku paket ya kalau ada, silakan disiapkan. Ya, taruh di atas meja. Ya, duduk dengan rapi ya, untuk supaya kita bisa memulai pelajaran dengan baik. Siapkan bukunya ya. Nah, baik. Sambil kalian menyiapkan, masih ada yang ingat nggak pelajaran minggu kemarin tentang apa ya? Hadis keragaman. Nah, hadis itu belajar tentang apa sih? Menghargai perbedaan, apa lagi? Menghargai agama orang lain. Baik, jadi pelajaran yang minggu kemarin harus tetap kita ingat ya, supaya kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum kita masuki pembelajaran berikutnya, Pak Guru mau mengecek dulu kehadiran kalian ya. Ada yang hadir atau tidak ya? Alisa Humaira, Akila Nur Azam, Arsita, ada ya. Muhammad Nudin, Nuzulia, Olivia, Radit, Rafa, Sandrina, Muhammad Ferdi hadir. Baik ya, jadi ada beberapa teman kalian yang tidak hadir. Kita doakan yang sakit segera sembuh, dan yang belum bisa hadir pada hari ini, mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang bisa hadir. Tahukah kalian macam-macam hari kiamat? Ada yang tahu nggak hari kiamat? Apa? Datangnya Dajjal. Terus apa lagi? Macam-macam hari kiamat. Datanya Dukhon, apa lagi?
datangnya Yajud Majud angin Yaman. Terus bagaimana persiapanmu menghadapi kehidupan yang akan datang? Punya persiapan enggak untuk yang akan datang? Apa? Ya, sholat apa lagi? Taubat apa lagi? Puasa. Nah terus, tahukah kalian tanda-tanda kiamat? Apa tadi tanda-tanda kiamat? Kemunculannya Dajjal. Apalagi? Matahari terbit dari barat. Ya, bagus, luar biasa ya. Ka'bah hancur. Itu adalah juga termasuk yang namanya tadi adalah tanda-tanda hari kiamat. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu meyakini adanya hari akhir dengan benar. Jadi nanti hari akhir atau hari kiamat kita atau kalian semuanya harus meyakini. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan makna hari akhir dengan benar. Jadi kalian tahu oh hari akhir itu apa sih? Nah, yang ketiga adalah peserta didik mampu menceritakan perjalanan hari akhir dengan benar. Nah, kalian lihat di sini ada gambar. Ini subuh. Kita diibaratkan atau kalian diibaratkan anak-anak itu adalah pada subuh baru lahir. Kedua zuhur. Yang ketiga menjelang zuhur. Nanti zuhur lagi, asar dan maghrib, isya dan terus setelah itu kemana? Nah, makanya di sini ada gambar seorang anak kecil terus dewasa, menikah, punya anak, jadi orang tua, meninggal, dikubur, terus selanjutnya apa? Apakah akan selesai di situ? Tidak. Terus apa yang akan terjadi? Ya. Nah, kiamat apa sih? Kiamat apa itu? Terus bukti di Al-Quran itu mana? Ada yang tahu bukti di Al-Quran itu surat apa? Ya. Al-Ma'un, Al-Zalzalah ya. Nah, selanjutnya ya. Nah, apa itu hari akhir? Hari akhir atau hari kiamat, yaitu suatu peristiwa luar biasa yang pasti akan terjadi di mana seluruh makhluk termasuk manusia yang pernah hidup di muka bumi akan dimatikan. Jadi kiamat itu peristiwa yang luar biasa. Seluruh makhluk hidup itu akan dimatikan. Selanjutnya akan dihidupkan lagi untuk mendapatkan perhitungan dan pembalasan atas segala amal yang pernah dilakukan selama hidup di dunia. Jadi amal perbuatan kita nanti akan diperhitungkan. Ya. Nah, selanjutnya iman kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang berapa? Ada yang tahu? Rukun iman ada berapa? Ada 6. Apa itu? Iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul, terus hari kiamat dan koda. Jadi rukun iman yang kelima. Hari kiamat ini masuk rukun iman yang kelima. Beriman kepada hari kiamat merupakan contoh dari mukmin dan mutakin atau orang-orang yang bertakwa. Jadi kita sebagai orang yang bertakwa, kita pasti yakin dan percaya atau beriman kepada hari kiamat. Nah, ada 2 macam hari kiamat. Seperti tadi disebutkan ada munculnya Dajjal, Yajud Majud, Sukon. Nah, itu termasuk apa? Nah, di sini ada 2 hari kiamat. Yang pertama adalah kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang kedua adalah kiamat kubro. Kubro itu artinya apa? Besar. Apa aja yang termasuk? Nah, kiamat sugro atau kiamat kecil merupakan kehancuran, kematian, atau berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa. Jadi kalau makhluk hidup yang bernyawa berakhir itu namanya kiamat sugro atau kiamat kecil. Contohnya banjir, ledakan gunung berapi, kematian, tsunami, dan lain-lain. Banjir juga termasuk tanah longsor, ya, yang sekarang sering terjadi.
Ya, ada juga tanah longsor, banjir, itu juga termasuk kiamat sugro atau kiamat kecil. Nah, ini contoh-contohnya. Ini yang pertama ada gambar apa ini? Banjir. Yang kedua gambar apa? Kematian orang yang meninggal. Yang ketiga kecelakaan. Yang keempat gunung meletus. Ini juga termasuk kiamat, tapi kiamat sugro, kiamat kecil. Selanjutnya, terus dasarnya dari surah apa? Kulun nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Nah, ini adalah tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Jadi semua yang bernyawa itu pasti akan mati. Tahu enggak kapan waktunya? Tidak ada yang tahu. Bahkan malaikat pun sebelum disuruh oleh Allah tidak tahu. Nah, jadi alam barzah merupakan alam lanjutan tempat hidup manusia setelah mati sampai mereka dibangkitkan dari kubur. Jadi setelah kematian nanti ada namanya alam barzah. Nah, selanjutnya kiamat kubro. Kalau tadi sugro, sekarang kiamat kubro. Kiamat kubro atau kiamat besar merupakan peristiwa besar atau hancurnya alam semesta beserta isinya. Makhluk sebagai awal dimulainya kehidupan akhirat. Jadi kiamat kubro ini berakhir seluruh makhluk ya, yang ada di bumi maupun yang ada di langit, semuanya akan mati ya. Kiamat pasti akan terjadi, tapi hanya Allah lah yang mengetahui kapan hari itu akan datang. Jadi kiamat kubro ini keseluruhan semuanya akan hancur. Selanjutnya kebenaran tentang kiamat. Nah, ini ada dalam surah Al-Hajj ya. Nah, gambaran kiamat kubro. Nah, maka bila sangkala ditutup sekali tiup dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali bentur. Jadi kiamat kubro itu, kalian lihat gunung itu besar atau kecil? Besar. Coba dua gunung besar ditabrakkan, apa yang terjadi? Pasti akan ada yang hancur. Coba kalian melihat aja mobil tabrakan ada yang hancur. Itu juga apabila bumi dan gunung-gunung ditabrakkan, bagaimana yang terjadi? Kehancuran ya. Selanjutnya gambaran kiamat kubra pada hari itu manusia seperti aneh-aneh ya, dalam surah Al-Qari'ah ya, yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Coba bayangkan gunung yang besar itu berhamburan ya, manusia seperti aneh-aneh. Apa itu aneh-aneh? Yang berterbangan ya, karena dahsyatnya guncangan. Terus langit pun pecah belah ya, dan ditiupkanlah sangkakala, maka matilah siapa yang ada di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah ya. Selanjutnya, nah jadi setelah tadi ada kiamat sugro dan kubro, akan ada kehidupan setelah kematian. Tadi sangkakala ditutup sekali, semua makhluk hidup mati. Terus dilanjutkan lagi itu setelah alam hancur ya. Alam hancur, Allah membangkitkan manusia. Sangkakala pertama ditiup, alam hancur. Sangkakala ditiup untuk kedua, Allah membangkitkan manusia. Terus setelah apa? Berkumpul di padang mahsyar. Selanjutnya dihisap. Dihisap ini ditimbang amal perbuatannya. Selanjutnya apa? Ada namanya mizan. Mizan amal itu apa? Perhitungan. Jadi amal kita nanti itu dihitung. Ya, selanjutnya Shiratal Mustaqim. Ini adalah jembatan yang menghubungkan antara alam barzah dengan surga ataupun neraka. Ya, dalam sebuah kisah ini Shiratal Mustaqim ini ya, jembatan yang sangat tipis, satu helai rambut itu dibagi menjadi 7. Nanti kita semuanya akan melewatinya sesuai dengan amal perbuatannya. Ada yang merangkak, ada yang berjalan kaki, ada yang seperti kilat
itu bisa sampai ke surga. Kalau yang dia tidak sampai ke surga, dia akan jatuh ke dalam neraka. Jembatan Siratal Mustaqim ini dilewati ya sesuai dengan amal perbuatannya. Kalau amalnya bagus, anak soleh, mendoakan orang tuanya, rajin beribadah, maka dia akan melewati jembatan ini seperti kilat. Terlihat nggak kilat itu? Cahayanya aja tiba-tiba sudah sampai ke dalam surga. Nah, selanjutnya, nah kiamat itu adalah rahasia dari Allah, ya, tidak ada yang tahu, bahkan malaikat pun juga tidak tahu. Selanjutnya, informasi tentang di Al-Quran itu sudah jelas, banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang hari kiamat. Apabila digoncangkan dengan yang dahsyat, itu surah Al-Zalzala. Terus selanjutnya tentang kiamat. Apa itu hari kiamat? Itu dalam surah Al-Qari'ah. Dan selanjutnya nama-nama hari akhir. Jadi setelah kiamat nanti ada namanya, yaitu Yaumul Qiyamah, hari kebangkitan. Terus Yaumul Akhir, hari akhir. Yaumul Fasal, hari keputusan. Yaumul Fat, hari pengadilan. Yaumul Jami, hari pengumpulan. Dan Yaumuddin, Yaumul Hisab, dan Yaumul Khulud. Ini adalah nama-nama hari kiamat ya. Selanjutnya, nah tanda-tanda kiamat. Kalau tadi kan kiamat kecil itu apa? Seperti gunung meletus, banjir, nah melimpahnya harta benda. Ini termasuk tanda-tanda kiamat kecil. Enggan menerima sodako, munculnya orang yang mengaku nabi, kurang sifat amanah. Yang selanjutnya adalah tanda-tanda kiamat besar. Yang seperti tadi katakan, munculnya Yajud dan Ma'jud. Terus Dabatul Ardi atau binatang ajaib dapat berbicara dengan manusia. Sekarang sudah ada belum binatang yang bisa berbicara dengan manusia? Ada. Burung kakak tua itu mengikuti ya. Terus munculnya ada Dajjal. Ini Dajjal adalah kalau diidentikan dengan yang bermata satu. Yang selanjutnya ada turunnya Imam Mahdi. Turunnya Isa Al-Masih, terbitnya matahari dari arah barat. Terus rusaknya Ka'bah dan juga Dukhon. Dukhon ini adalah sebuah seperti kabut. Ya, ini dalam waktu 40 hari ini akan mematikan orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman masih hidup. Jadi orang-orang yang tidak beriman nanti akan merasakan yang namanya hari kiamat. Jadi kalau kita semuanya yang masih mempunyai keimanan walaupun sedikit, ya kalau kita mengalami nanti peristiwa ini, kita akan mati di 40 hari ketika dukhon datang. Apa awan dukhon, kabut. Ya. Nah, selanjutnya, nah, lalu kehidupan setelah tadi kiamat. Yang pertama dunia alam barzah, ya. Terus yaumul ba'ats, yaumul masyar, hisab, jaza, mizan, dan nanti masuk surga ataupun neraka, ya. Dan di saat matahari dan bulan dipersatukan, di saat itulah orang-orang akan berkata, apakah tidak ada tempat untuk melarikan diri? Tidak. Tidak ada tempat untuk melarikan diri dan berlindung. Pada hari itu satu-satunya naungan adalah di bawah naungan Tuhanmu. Hari penghakiman, hari yang ditunggu semua orang dengan rasa takut dan penasaran. Untuk video ini kami telah melakukan penelitian mendalam dan membuat persiapan. Kami menulis naskah, mengisi suara, serta membuat montasenya. Kami kanal Nirlaba yang bebas iklan, sebuah tim sukarelawan untuk menyebarkan kebenaran. Jika kamu ingin mendukung perjuangan kami menyebarkan kebenaran, kamu bisa subscribe kanal kami dan bergabung untuk berjuang bersama kami. Meskipun kita tidak tahu kapan, kita tahu hari kiamat sudah dekat. Bagaimana bisa? Karena ada banyak hadis terkait hal ini. Rasul SAW menjelaskan,
bahwa akan muncul beberapa kejadian sebelum dimulainya hari kiamat. Lalu apa saja kejadian-kejadian itu? Kamu akan terkejut setelah tahu apa saja kejadian tersebut. Mari kita membahas tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kiamat sudah dekat. Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Surat Al-Infitor ayat 105. Apakah kamu takut jika hari kiamat sudah dekat? Kapan hari itu akan datang? Renungkan setiap tanda-tanda berikut ini. Tanda ini menunjukkan seberapa dekat kita dengan hari akhir. Beberapa tanda ini akan muncul sebelum hari kiamat. Tanda-tanda ini pelanggaran nyata perintah agama oleh manusia atau keruntuhan moral. Tanda-tanda ini akan muncul seiring kita mendekati akhir zaman. Dan mau tidak mau, akan tetap terjadi. Ini disebut tanda-tanda besar. Pertama, kita akan bahas tentang tanda-tanda kecil, kemudian tanda-tanda besar. Tanda pertama adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Rasul SAW kita diutus ke dunia ini untuk memperingatkan manusia dan membawa kabar baik tentang surga. Sebagai Rasul terakhir yang diutus, lahirnya Rasul terakhir dianggap sebagai tanda utama dari tanda-tanda kecil. Tanda lainnya adalah manusia akan lupa pentingnya kitab suci Al-Quran. Bagaimana menurutmu? Apakah perlu dipertanyakan bahwa hal ini sedang terjadi? Tidak ada orang yang sholat. Untuk memahami berapa persen orang yang sholat, perhatikan di sekelilingmu, di sekolah atau kantor. Ketika sudah dekat kiamat, jumlah orang yang sholat akan berkurang. Berikut ini tanda lainnya bahwa hari kiamat sudah dekat. Masjid-masjid semakin dihias, namun sholat tidak dianggap penting. Jumlah pengikut Allah akan berkurang, dan nilai keimanan akan berkurang. Kepercayaan akan rusak. Riba akan merajalela. Kejujuran dalam berdagang akan hilang. Akan ada lebih banyak hasutan, gosip, dan kebohongan. Kalau dipikirkan, tidak ada lagi orang yang percaya bahkan pada teman dekatnya sendiri. Dosa-dosa besar seperti zina dan minum alkohol akan menyebar. Akan ada minuman keras dalam berbagai nama. Beberapa akan dianggap halal atau legal. Perbuatan cabul dan mesum akan menjadi-jadi. Kekejian akan meningkat. Pria akan cenderung kepada pria dan wanita. Jadi kalian sudah menyaksikan video ya, sudah jelas ya tentang peristiwa hari kiamat? Sudah jelas belum? Sudah paham ya? Baik, selanjutnya Pak Guru akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok nanti akan mendapatkan tugasnya masing-masing ya. Silakan nanti kelompok 1, silakan maju ke depan. Jadi kelompok 1 akan mendapatkan tugas tentang tanda-tanda hari kiamat atau kiamat besar. Tugasnya ya, nanti tugasnya kalian ini di sini ada gambar. Nanti gambar ini kalian tulis menceritakan tentang apa ya? Kiamat besar, kiamat kubro itu apa saja tanda-tandanya, nanti ditempelkan di kertas ini. Nanti baru kalian hiasi. Ya, paham ya tugasnya ya? Silakan kelompok 1. Kelompok 2 yaitu kiamat kecil. Kelompok 3 tentang tahapan hari kiamat. Kelompok 4 tentang hikmah hari kiamat. Ya, jadi setelah ini silakan kalian ya duduk sesuai kelompoknya masing-masing.
anak-anak, sudah selesai? Sudah selesai tugas kelompoknya? Sudah siap presentasi? Baik, untuk biar kita lebih semangat, kita ice breaking dulu ya. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, yeah! Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan presentasi hasil karya setiap kelompok tentang beriman kepada hari akhir. Pak Guru silakan untuk kelompok 1 maju ke depan. 2 orang. Silakan. 3 orang boleh, 2 orang boleh. Ayo. Ya. Di depan sini ya. Siapa yang membacakan? Ayo. Silakan yang lainnya perhatikan teman-temannya. Ayo. Baca aja, silakan. Tanda-tanda kiamat kecil, tanda dari gunung berapi, anak yang durhaka kepada orang tua, munculnya berbagai fitnah, banyak bermunculan nabi palsu, banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu, terjadinya banjir, perbuatan liar banyak terjadi. Iya, ini tadi hasil kelompok 1 yaitu tentang tanda-tanda kiamat kecil. Bagaimana? Bagus enggak? Bagus enggak? Bagus ya. Jadi ini hasil karyanya ya. Oke, silakan kelompok 1 duduk. Hikmah menunjukkan perilaku yang terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Anak terpuji merupakan amalan yang paling berat di timbangannya di akhirat. 2. Memotivasi manusia untuk taat dan ikhlas dalam menjalankan perintah Allah SWT. Hanya ketaatan dan keikhlasan beribadah yang mendatangkan keselamatan di dunia dan di akhirat. 3. Berusaha menjadi lebih baik dan tetap istiqomah dalam kebaikan hingga ajal menjemput. 4. Manusia selalu mawas diri, berhati-hati dalam bertindak karena menyadari bahwa sekecil apapun perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oke, baik ya. Jadi kelompok 4 sudah presentasikan hasil diskusinya. Silakan dari awal sampai akhir tadi sudah ya. Pak Guru sudah menyampaikan materi, sudah juga kita menonton video. Kalian juga tadi sudah diskusi kelompok atau dalam kelompok tadi membuat mapping ya, atau mapping pembelajaran, atau juga bisa mading ya. Nanti silakan setelah ini nanti bisa kalian tempel di dinding-dinding. Nah, selanjutnya tadi kita sudah bersama-sama mempelajari tentang hari kiamat. Ya, Pak Guru minta di antara kalian siapa yang bisa menyimpulkan tentang hari kiamat? Apa itu hari kiamat? Saya. Ya, silakan. Hari kiamat yang terjadi kepada dunia akan hancur, dunia alam semesta akan hancur. Ya, terus hari kiamat terbagi menjadi berapa ya? Ada yang tahu? Saya kiamat sugro dan kiamat kubro. Iya, jadi hari kiamat adalah hari berakhirnya atau kehancuran alam semesta. Kiamat terbagi menjadi dua, kiamat kubro dan kiamat sugro atau kiamat besar dan kiamat kecil. Ada yang tahu enggak hikmah kita mempelajari hari kiamat? Saya, Pak. Ya. Memotivasi manusia untuk taat dan ikhlas dalam menjalankan perintah Allah SWT. Hanya ketaatan dan keikhlasan yang mendatangkan keselamatan dunia dan di akhirat. Iya, jadi hikmahnya apa? Memotivasi kita untuk rajin beribadah dan lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Iya, jadi pembelajaran hari ini mudah-mudahan nanti dengan kalian mengetahui tentang hari kiamat itu akan memotivasi kalian untuk berbuat lebih baik, menyiapkan lagi bekal kita sebelum terjadinya hari kiamat. Baik, di sini Pak Guru akan membagikan LKPD berupa TTS, yaitu
tentang hari akhir sebagai tes kalian ya. Baik ya, sudah selesai semua, sudah dikumpulkan ya. Baik, jadi pembelajaran hari ini tadi kalian sudah mengerjakan evaluasi ya tentang tes hari akhir. Ya, jadi untuk minggu depan, insya Allah kita akan lanjutkan dengan materi yang berbeda. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sama-sama kita membaca Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Rabbil alamin. Baik, baku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.